Kala kemarin sudah dijelaskan bahwa kala yang dimaksud di sini adalah hakon, memang benar gitu ya. Sesungguhnya manusia itu sungguh, ini laknya, dia melampaui batas gitu. Alasannya apa? Nah itu makanya an di sini adalah mentakwil fi'il menjadi isim yang nasab sebagai maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli itu adalah alasan perbuatan. Gitu ya. Alasan perbuatan. Jadi karena, nah gitu. Jadi kalau maf'ul li ajli itu diartikannya karena. Karena dia memandang dirinya. Gitu. Memandang dirinya, dia merasa cukup. Begitu. Istaghna. Oh, itu. Makanya kemarin di dalam keterangan Al-Hikam itu menjelaskan bahwa manusia itu butuh Allah. Tapi kenapa manusia menjadi tidak butuh Allah? Karena tertutup oleh dua hal. Yang pertama adalah kesehatan. Ketika manusia sehat, lupa Allah. Dan yang kedua adalah sukses. Banyak duitnya. Maka manusia menjadi lupa Allah. Tidak butuh Allah. Ketika salah satunya diambil oleh Allah, maka terbuka. Jadi ingat Allah, jadi butuh Allah. Ketika manusia diambil kesehatannya oleh Allah, ketika manusia diambil hartanya oleh Allah, maka dia menjadi butuh Allah. Yang terbaik adalah ketika sehat, ketika sukses, dia tetap butuh Allah. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, makanya al-insan itu banyak di dalam tafsir adalah al-kafiro. Ya, itu. Jadi manusia yang ingkar. Nah, di sini diawali dengan kalla. Memang benar. Itu. Kalla itu hakon. Memang benar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layat tongko, sungguh dia melampaui batas. Gitu. Tahu kan melampaui batas. Batas-batas yang Allah sudah tetapkan, dia lewati. Itu namanya melampaui batas. Kita dikasih waktu oleh Allah dari pagi hingga zuhur. Zuhur istirahat harus menghadap Allah. Lewat. Dia melampaui batas namanya. Dikasih waktu lagi oleh Allah dari zuhur hingga asar. Dan asar pun lewat. Itu namanya melampaui batas. Diberikan rizki oleh Allah hanya diminta 2,5%. Makan semua. Itu namanya melampaui batas. Itu. Nah, di sini alasannya sungguh manusia itu sungguh dia melampaui batas karena, nah ini, arro'a hustaghna. Karena dia memandang dirinya, hu di sini adalah nafsa. Kenapa dibaca nafsa, tidak nafsi, tidak nafsu? Karena dia menafsirkan hu. Hu-nya ini adalah maf'ul bih. Maka dibaca nafsa. Jadi dia memandang dirinya. Makanya tadi diartikan arro'ahu, dia memandang dirinya, istaghna, telah cukup. Nah ini. Telah cukup bil mali, dengan hartanya. Nah ayat ini berkenaan turunnya, nah ini, nazala fi abi jahlin. Nah begitu ya. Jadi nazala ayat ini turun, fi-nya huruf jar, abi majrur, yang dijerkan dengan iya karena asmaul khamsah, wa huwa mudhof, jahlin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi ayat ini berkenaan turunnya dalam atau pada sikap ya, Abu Jahal. Gitu ya. Jadi sikap Abu Jahal yang seperti apa? Nah, begitu kan? Nah, kemudian di sini menjelaskan tentang kalimatnya. Waro'a, lafad ro'a
gitu. Maknanya begitu ya. Jadi lafad ro'a, jadi ro'a ini dibaca lafad ya. Berarti mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Gitu. Jadi lafad ro'a adalah, nah begitu. Ya, maka depannya dibaca khobar. Ilmiyatun. Gitu ya. Dibaca ilmiyatun. Benar, benerin kacamata dulu. Ya. Jadi lafad ro'a maknanya tidak membutuhkan gitu ya. Tidak membutuhkan maf'ul gitu ya. Maf'ul yang kedua. Jadi tidak membutuhkan maf'ul yang kedua. Ya. Bentar nih, kacamatanya miring. Jadi lafad ro'a itu ilmiyatun ya, wa istaghna maf'ulun fanin. Jadi tidak membutuhkan maf'ul yang kedua. Gitu. Makanya cukup hu di sini. Ya, mana tadi ayatnya? Mana tadi? Nah, ini ar-ro'a hu. Ya. Nafsahu istaghna bil mali. Nah, gitu ya. Itu. Jadi ayat ini turun berkenaan atau ya berkenaan dengan sikap Abu Jahal. Dan lafad ro'a adalah ilmiyatun. Wa istaghna maf'ulun tsani. Ya. Ya benar ya saya bacanya ya. Wa istaghna maf'ulun tsanin. Di dulu nih, saya kayak ada yang salah nih. Bentar. Bentar, nggak konsentrasi nih. Kacamatanya miring jadi nggak konsentrasi. Siap. Jadi dari sini ya. Tadi ro'anya adalah mubtada ya, lafad ro'a ya. Ilmiyatun ini khobarnya. Ya. Jadi ro'a itu adalah gitu, maksudnya gitu. Sejenis pengetahuan lah, begitu ya. Kemudian wa istaghna, nah begitu. Lafad istaghna maf'ulun tsanin. Nah, jadi istagnanya itu adalah, nah berarti istagnanya jadi lafad lagi. Nah, tadi saya menerjemahkannya salah. Jadi istagnanya itu adalah lafad istagna, begitu maksudnya. Jadi dia mubtada. Ya, maka depannya dibaca maf'ulun tsanin. Nah, begitu. Waduh, ada kesalahan. Jadi wa istagna dan lafad istagna maksudnya begitu adalah maf'ulun tsanin. Jadi maf'ul yang keduanya begitu ya. Jadi bentuknya adalah kalimat. Nah, begitu. Nah, ini baru bener nih. Tadi saya serampangan. Oke, siap ya. Ya. Jadi saya ulang lagi. Ini baru pas ini. Tadi miring-miring jadinya. Bacanya miring, nggak jelas ya. Ini udah bener nih. Kacamatanya udah bener nih. Udah lurus. Habis dilap dulu. Ya, jadi ada minyak. Nah, itu. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Jadi waro'a, lafad ro'a adalah ilmiyatun. Nah, ilmiyatun itu pengetahuan. Maknanya begitu ya. Nah, ini khobar. Nah, ini wawunya atop. Istagna
lafad istagna, begitu. Jadi ini mubtada lagi. Adalah, maka depannya dibaca khobar. Maf'ulun sanin. Maf'ulun itu khobar. Ya, khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Sanin naat. Ya, sanin itu naat ya, naat dari maf'ulun. Loh, kok sanin ngejer? Nah, sanin itu bukan ngejer. Sanin itu bisa isim yang jer, bisa isim yang nasab, bisa isim yang rofa. Jadi aslinya di sini ada alif bengkok. Ya, kalau bahasa saya alif bengkok. Nah, alif bengkoknya boleh ditulis, boleh juga tidak. Jadi kasroh di sini adalah muqaddar ya, rofaknya. Jadi sanin itu bisa isim yang jer dibaca sanin, bisa juga sanin isim yang rofa, bisa juga sanin isim yang nasab. Nah, bisa dipahami ya. Jadi maf'ulun sanin. Jadi maf'ulun khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin, sanin naat dari lafad maf'ulun. Udah jelas. Jadi istagna adalah maf'ul keduanya. Gitu. Jadi bukan tidak membutuhkan maf'ul ya. Begitu ya. Ya, begitu. Oke ya. Jadi mana tadi? Oh, kelewat lagi. Ini. Nah, ini. Jadi arro'a karena dianya siapa? Manusia. Melihat dirinya. Melihat dirinya. Nafsahu. Jadi ini adalah nafsa. Makanya dibaca nasab karena badal mengikuti mubdal minhu. Jadi nafsa itu badal dari hu. Ya, hu-nya ini maf'ul bih. Dia karena dia melihat dirinya, begitu maksudnya. Istaghna. Dia tidak membutuhkan bil mali dengan harta. Saking banyaknya. Itu yang dimaksud. Makanya ayat ini turun menceritakan tentang sikap Abu Jahal. Jadi kalau orang sekarang ada yang seperti itu, berarti turunan Abu Jahal. Gitu. Saking duitnya banyak, gitu. Dia merasa tidak butuh duit. Begitu. Ya, akhirnya tidak mensyukuri nikmat. Itu yang dimaksud. Ya. Abu Jahal itu tidak mensyukuri nikmat. Syukur itu apa? Nah, itu kita harus tahu. Syukur itu asyukru ijra'ul a'doi. Nah, begitu ya. Syukur itu adalah, nah, udah tahu belum nih pengertian syukur? Itu ada di Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad bab ke-6. Coba buka yang bawa, yang pegang Nasoihul Ibad boleh dilihat. Nasoihul Ibad saya buka-buka dulu ya. Bab ke-6. Nah ini makalah yang ke-12. Itu tentang syukur. Saya perkecil dulu. Nah, ya, jadi kita selama ini sering ngomong syukur tapi tidak tahu maknanya syukur. Nah ini. Fasyukru ijra'ul a'doi fi marodatillahi ta'ala. Lalu dilanjut. Nah, bentar mentok. Nah ini. Wa ijra'ul amwali fiha. Nah, itu. Ya, itu ada di Nasoihul Ibad makalah ke-12. Ini makalahnya ke-12, babnya ke-6. Nah, ini babnya ke-6 ya. Tuh, kalau di saya ada. Ini bab ke-6. Makalahnya ke-12. Mana 12-nya tadi? Nah, ini. Ada pengertian syukur. Apa itu syukur? Asyukru atau fasyukru ijra'ul a'doi. Asyukru mubtada yang dirofakan dengan domah. Ijra'u khobar yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Al-a'doi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh.
Fi huruf jar marodoti majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Nah, baru depannya dibaca lagi wa ijra'u, wawunya atop, ijra'u maktuf dari maktuf alaihnya ijra'u pada kalimat sebelumnya. Ya, wa huwa mudhof, al amwali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Fiha fi huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi apa itu syukur? Syukur itu ijra'ul a'doi. Ijra'u itu artinya eksekusi. Eksekusi itu apa? Tindakan anggota tubuh fi mardotillahi ta'ala, dalam menempuh ridha Allah ta'ala. Dan lanjutannya ijra'ul amwali fiha, dan tindakan harta fiha. Fihanya kembalinya ke fi mardotillahi ta'ala. Jadi tindakan anggota tubuh di dalam mencapai ridhonya Allah Ta'ala, dan tindakan harta di dalam mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Nah, itu namanya syukur. Ya. Nah, ayat ini sesuai dengan surat At-Taubah. At-Taubah ayat 111. Ya, bahwa Allah itu membeli dari orang mukmin dirinya dan hartanya dengan surga. Ya, coba kita lihat At-Taubah ya, di At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9. Ayatnya 111. Nah, ini udah pernah kalau nggak salah. At-Taubah 111. Nah, boleh dilihat yang punya Qur'annya, yang punya tafsirnya, tafsir Jalalain ya. Nah, ini. Nah, ini. Tuh. Jelas nggak? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Tuh, ya. Sesungguhnya Allah ishtaro. Nah, innanya huruf nasab dan taukid, Allah isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Ishtaro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke Allah. Minya huruf jar, al mu'minina majrur yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Anfusa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, humnya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya, jelas nggak tulisannya? Nah, wa amwalahum, wawunya atop, amwala maktuf dari maktuf alaihnya anfusa wa huwa mudhof, humnya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi istaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum adalah khobar dari inna. Sesungguhnya Allah, dia membeli dari orang-orang mukmin diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Gitu. Ini pas dengan makna syukur. Jadi makna syukur itu apa tadi? Tindakan anggota tubuh di dalam menempuh ridha Allah dan tindakan harta dalam menempuh ridha Allah. Tuh. Jadi kalau kita bersyukur, berarti kita dibeli oleh Allah. Dengan apa Allah membelinya? Nah, di sini ada lanjutannya. Nah, ini bi anna lahum jannah. Jadi dibeli dengan surga. Begitu. Jadi kalau kayak kita beli kacang dengan uang. Nah, Allah membeli diri kita dan harta kita dengan surga. Nah, begitu ya. Oke, tadi ada di nasoihul ibad ya, pengertian syukur. Nah, udah kita balik lagi ya. Nah, balik lagi. Nah, itu. Jelas nggak nih tulisannya nih? Kayaknya kena lampu ini jadi agak pias. Oke.
Apa nih? Zona santri. Oke, Kang Dendo jelas ya. Umu Ihsan jelas. Oke. Makolahnya makolah ke-12. Mm-mm. Makolah ke-12, babnya ke-6 tadi ya. Pak Bagio jelas, Bu Wiwin juga jelas, Pak Sae juga jelas, Isop Snack jelas. Oke. Lanjut ya. Nah itu. Jadi kenapa manusia itu merasa dirinya merasa cukup dengan harta. Nah itu. Makanya seluruh hidupnya habis waktu kita untuk mencari harta. Oke, Munadia Khira alhamdulillah hadir juga Bu Haji Hani. Gimana sehat Bu? Alhamdulillah ya Bu. Oke, Bu Maisaro An-Najah jelas ya, Masya Allah. Pak Haji Mamat dalam perjalanan jelas Pak. Pak Haji. Munadia Khira sehat alhamdulillah. Oke, Ustadz Rosmat Rabu mana nih? Beliau nih sudah hadir belum? Barangkali tadi sudah muncul, saya nggak sapa beliau ya. Masya Allah. Kang Dendo, yai boleh nanya? Boleh. Ada apa Kang Dendo? Masya Allah. Pak Hafid Nur, jelas dan menyimak. Pak Haji Mamat, jelas. Pak Hendi, juhud Pak Yai, siap. Juhud ya. Mbak Solihah, jelas Yai, alhamdulillah. Mbak Solihah nggak mondar-mandir lagi nih. Luwi lembur, apa ya? Luwing lembur, barokallah. Oke, Kang Dendo, maf'ul itu bisa berupa fi'il kah? Bisa. Bisa, Kang. Bisa ya. Oke, bisa berupa fi'il, Kang. Ya, banyak. Ya, bisa berupa kalimat. Ya, lebih jelasnya begitu, Kang Dendo. Bisa berupa kalimat. Ya, kadang kalimat ismiyah, kadang juga kalimat fi'liyah. Itu yang dipegang ya. Oke. Lanjut. Saya ulang tadi ya. Jadi Pak Azhari Tolib jelas Pak Azhari. Lagi drep apa lagi duduk manis nih Pak Azhari? Masya Allah. Ustadz Rasmat mana nih beliau nih? Masya Allah. Pak Angga masih sibuk sepertinya. Oke, Pak Mus, Derek Ngaus. Masya Allah. Ikuti Ustadz, siap. Masya Allah. Oke. Lanjut ya. Saya ulang dulu. Jadi, Pak Supri jelas Pak Supri. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sikap dari Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal lah yang dimaksud. Ya. Alla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah itu. Mama Kalbi, Assalamualaikum, ikut ya Pak Ustadz. Monggo Mama Kalbi. Mudah-mudahan istiqomah. Ya. Oke, jadi Abu Jahal itu persisnya. Beliau banyak hartanya dan lupa Allah. Dia tidak bersyukur. Ingat tadi apa definisi bersyukur? Anggota tubuh kita di dalam menuju, memperdayakan anggota tubuh kita di dalam menuju ridha Allah. Begitu juga dengan harta yang dimilikinya. Ya, jadi harta yang dimilikinya pun di dalam menuju ridhonya Allah. Itulah bersyukur. Ya. Dan seorang mukmin dibeli oleh Allah dirinya dan hartanya. Ya. Jadi kalau kita belum diri dan hartanya dibeli oleh Allah, belum tergolong mukmin. Gitu. Jadi Allah itu membeli diri kita dan membeli harta kita bil jannah. Ya kan? Hari ini jam segini mungkin enaknya kita mengerjakan kegiatan lain. Tapi dikorbankan dirinya untuk Allah. Nah itu namanya menjual dirinya dan hartanya kepada Allah. Itulah mukmin. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya baca ulang dan kita coba referensinya di Al-Hikam ya. Karena sudah jam 7.50, mudah-mudahan manfaat waktunya. Ya, saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari sini. Kalla haqqan innal insana
layatgha ar-ra'a hustaghna. Nah, jadi kalau kita baca kalla haqqan innal insana layatgha ar-ra'ahu ay nafsahu istaghna bil mali nazala fi abi jahlin wa ra'a ilmiyatun wa istaghna maf'ulun thanin. Nah, ternyata masih ada ini keterangannya. Wa ar-ra'ahu. Nah, ini wa ar-ra'ahu maf'ulun lahu. Nah, jadi ar-ra'ahu di sini adalah maf'ul lah. Maf'ul lah itu sama dengan maf'ul li ajlih. Ya, makanya tadi saya ketika menjelaskan bahwa ar-ra'a ini hanya huruf masdariyah, ra'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul li ajlih. Tuh, jadi di sini kebetulan keterangannya ada wa ar-ra'ahu maf'ulun lahu. Jadi maf'ulun lahu itu sama dengan maf'ul li ajlih. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, Mira Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitab apa Ustaz? Kitabnya Tafsir Jalalain. Ya. Oke. Agar kita tidak terjebak dengan sikap-sikap Abu Jahal yang dia lupa karena tertutup oleh hartanya dan lupa tertutup oleh kesehatannya. Ya. Sehingga dia tidak butuh Allah. Ya, orang identitasnya manusia aslinya adalah butuh Allah. Oke, sekarang kita coba buka di kitab Al-Hikamnya ya. Bab 1 ya, jangan bab 2 di halaman 77. Kita tutup dulu ini. Nah, kita geser dulu. Halaman 77 ya. Tapi bab 1. Bukan bab 2. Jadi halaman 77 awal. Nanti ada 77 bab 2 gitu ya. Nah, ini. Nah, diperkecil dikit. Oke, Pak Sabarsa sudah siap? Saya jepit dulu ya, biar diem. Nah, Haji Mamat masih dalam perjalanan dan menyimak. Mudah-mudahan demikian ya Pak Haji ya. Oke. Bu Haji Hani sudah ketemu. Mas Sabarsa siap menyimak rumah Yai. Masya Allah. Pak Bahrudin sudah siap. Nah, Pak Munif insya Allah tidak lama lagi Pak Munif ya. Sekarang menyimak aja dulu. Oke. Munadia Khira sudah, alhamdulillah. Pak Diwaluya udah ketemu, alhamdulillah. Ini ya. Nah, ini. Ya, ketika seseorang diuji oleh Allah, bisa ujian itu berupa harta, bisa juga berupa penyakit. Itu. Ingat materi kemarin. Teh Mimin belum, ayo sok cari dulu teh. Saya masih muqaddimah. Masih muqaddimah teh. Ya, materi kemarin itu bahwa dunia itu adalah mahalan, tempat. Ya. Tempat al-aghyar. Nah, kemarin Nok Muzna menanyakan, aghyar itu apa? Gitu ya Nok. Mbak Elaniawa, iya telat Ustadz. Masya Allah, dari mana nih? Putra Kho, terima kasih. Semoga berkah. Al-Karim Tanaman, Masya Allah. Nih udah saya sapa Al-Karim. Kalau belum disapa sama Ustadz gimana gitu. Gitu Al-Karim ya, Masya Allah. Ustadz Rasmat, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah nyimak dalam mobil. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap jelas suaranya Ustadz ya.
Alhamdulillah berkah. Mas Min, alhamdulillah Mas Min. Kemarin saya salah sapa. Mbak Min ternyata Mas Min. Oke. Rasanya anak tiri Pak Yai. Masya Allah. Al-Karim. Mama Syafiq. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Ikut tadi Jalalnya. Masya Allah lagi di sekolah. Oke siap. Masya Allah. Oke kita mulai ya. Teh Mimin udah ketemu belum Teh? Jilid 1 ya. Bab 1 jangan bab 2 nyarinya nggak ketemu nanti. Ya. Jadi ketika seseorang diuji oleh Allah, Kang Dendo berasa agak diakui santrinya kalau nggak disapa. Masya Allah. Kang Anang Karyono, oke. Kemudian Ki Brajamusti, Derek Yai, monggo Ki. Mudah-mudahan Ki Brajamusti tetap istiqomah. Nok Muzna, waduh sinyalnya hilang lagi, waduh. Ya, nunggu Teh Mimin nih, ketemu belum nih Teh Mimin nih, Masya Allah. Nyambung tadi ya. Abu Jahal itu dia dititipi harta oleh Allah dan juga dititipi kesehatan. Itu dia terasa berat sehingga tidak bisa memanggulnya. Memanggul itu bahasa Indonesianya apa ya? Gitu. Sehingga dia lupa akan butuh Allah. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Oke, kitabnya Al-Hikam Pak Anang Karyono ya. Oke, Teh Mimin gimana Teh? Udah ketemu belum Teh? Nah ini lamnya taklil ya. Mbak Wiro, Assalamualaikum Ustaz. Maaf nyimak sambil jahit. Gak apa-apa ya Ustaz. Masya Allah. Tidak apa-apa Mbak Wiro. Mudah-mudahan berkah. Ya, jahitannya rame dan penghasilannya berkah insya Allah. Nok Musna padahal sudah pindah tempat sampai keluar rumah. Masya Allah. Aduh, gimana nih Nok sampai keluar rumah? Tapi belum bagus ya sinyalnya ya. Coba menghadap kiblat, Nok. Mudah-mudahan. Pak Ma'ruf Muhammad, sinyal nggak normal Tad. Oh, gitu ya. Tapi suara saya jelas ya. Pak Rey, nah ini dia Pak Rey. Gimana Pak Rey? Sehat Pak Rey? Terima kasih Pak Rey. Masya Allah, kirim kopi nih Pak Rey. Siap Pak Rey. Cep Kiki jelas ya, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut kalau jelas. Oke, Pak Barudin jelas banget. Oke, keluar kota baru. Pak Tabrani halamannya 77, Pak Tabrani. Oke, Teh Fitri jelas. Nah, Mbak Erlina jelas Pak Ustadz. Siap. Fatimah Kaina itu anaknya. Oke, Pak Sae, Boyolali jelas. Siap. Pak Wahyu, Pasuruan jelas ya. Oke. Pak Didin, Salehudin nyimak. Monggo. Rak Wazir, nah ini beliau nih, Madura. Jelas, oke kita mulai ya. Indra Baih, Sawangan Depok jelas banget. Masya Allah. Nok Musna, kok timbul tenggelam? Waduh. Kita mulai ya. Awas nih, agak lumayan kalimatnya sambil latihan nih. Pak Rofi, mana nih Pak Rofi nih? Latihan nih Pak Rofi. Mana nih Pak Rofi? Hari ini bisa ngopi Pak Rofi kayak Pak Barudin. Oke siap ya. Pak Hamid jelas nggak Pak Hamid? Malaysia jelas Pak Hamid. Ahmad Baihaqi alhamdulillah. Jaksel jelas Ustaz. Oke Masya Allah Pak Ahmad Baihaqi. Pak Hamid 60 jelas alhamdulillah. Ayo kita mulai ya. Ini lamnya adalah lam taklil. Oke, Mbak Solihah, alhamdulillah sinyal di saya duduk manis. Masya Allah. Agak khusyuan, Masya Allah. Agak keluyuran gitu kali ya maksudnya. Masya Allah. Enggak keluyuran. Oke, siap Mbak Solihah. Ini lamnya adalah lam taklil. Warna-warni. Jaksel ikut alilan 3 di Karawang yuk. Oke, siap. Oke, kita lihat di sini. Ini lamnya lam taklil ya.
Kibata juga jelas. Oke, Pak Hadi. Teh Mimin sudah ketemu belum nih? Awas Teh nih. Perlu latihan nih Teh. Ini kalimatnya lumayan ya. Bisa latihan untuk i'rob ya, untuk tata bahasanya. Ini lamnya lam taklil, berarti dia menyimpan an masdariyah. Maka depannya dibaca fi'il mudore yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Jadi dibaca khaffafa yukhaffifu. Kalau dimasuki lam taklil menjadi liyukhaffifa. Nah, begitu naqmuzna. Ya. Wes al-Qarani. Saya ikut nyimak monggo ya. Jadi liyukhaffifa, linya lam taklil, yukhaffifa fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka kita cari isim. Nah, di sini ada isim. Nah, ini. Maka ini dibaca ilmu. Jauh kan? Jadi ini ilmu. Jadi ilmu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ilmu adalah fa'il dari yukhaffifa. Maka cara baca sempurnanya li lam taklil yukhaffifa fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Alama maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-bala'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ala huruf jer ka domir mutasil sebagai majrur. Ilmu fa'il dari lafad yukhaffifa. Yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Ka-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, baru di sini ada bi huruf jer. Ana akhwatnya ina. Hu-nya domir mutasil sebagai isim ana. Subhanahu. Ini namanya kalimat iktirodiyah. Subhana itu maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak disebut. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Subhanahu adalah kalimat iktirodiyah. Ya, maka huwa di sini adalah domir munfasil sebagai mubtada al-mubli khobar yang dirofakan dengan domah muqaddar. La huruf jer ka-nya domir mutasil sebagai majrur. Huwal mubli laka sebagai khobar ana. Annahu subhanahu huwa al-mubli laka sebagai majrur dari bi. Ayo, pusing nggak? Pusing nggak? Ayo, paham kan? Munadia Khira pasti paham. Ya. Teteh, alhamdulillah Purwakarta jelas, masya Allah teteh ya. Mudah-mudahan istiqomah teh. Ya, paham kan? Paham ya? Pusing Pak Diwaluyo, Pak Supri pusing, Pak Rey, sikit-sikit ini insya Allah, sikit-sikit insya Allah. Oke Pak Rey, masya Allah ya. Oke, nih saya ulang sekali lagi ya, Pak Bahrudin, insya Allah paham, alhamdulillah. Pak saya lumayan, warna-warni. Pak Zubri kita pusing bareng. Oke, sunnah pusing Pak. Oke, Mbak Kus gimana? Indra Bai, ulang lagi romnya ya. Ya, saya ulang lagi. Saya pikir alhamdulillah paham. Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih dari depan nih. Jadi, Teh Mimin mana nih Teh Mimin nih? Masya Allah, sudah ketemu belum Teh? Kayaknya keburu ada pelanggan ini mah nih, ada pembeli. Oke, sunnah diulang lagi Pak. Siap. Jadi, li lam taklil yukhaffifa fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Oke, Hans. Alama maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-bala'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ala huruf jer ka domir mutasil sebagai majrur. Ilmu fa'il
fi'il dari lafad yukhaffifa yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof ka domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Bi huruf jer ana akhwatnya ina, hu domir muttasil sebagai isim ana, subhanahu kalimat iktirodiyah. Nah, dari hu ya. Jadi dianya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Nah, jadi subhanahu itu asalnya begini. Subhana maf'ul mutlak dari fi'il yang tidak disebut, yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi subhanahu itu kalimat. Fi'ilnya tidak disebut. Nah, itu sebagai kalimat i'tirodiyah. Kalimat sisipan. Karena dia berada di tengah kalimat. Ya, annahu subhanahu itu belum sempurna. Baru hu-nya nih ketemu isim ana, belum ketemu khobar ana. Nah, khobar ananya ini huwa al-mublilaka. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada, al-mubli khobar yang dirofakan dengan domah muqaddar. La huruf jar, ka-nya domir muttasil sebagai majrur. Huwa al-mublilaka ini adalah khobar ana. Nah, jadi subhanahu ini tengah-tengah. Kalimat masuk di dalam satu kalimat. Kalimat di dalam kalimat itu namanya kalimat sisipan. Bahasa Qur'annya disebut kalimat i'tirodiyah. Baru dibaca ulang. Annahu subhanahu huwa al-mublilaka adalah majrur dari bi. Nah, jadi bi annahu subhanahu huwa al-mublilaka ini hanya jar majrur. Ya, begitu ya. Oke, bisa dipahami kan? Kita coba artinya. Nah, ini kenapa seseorang merasa berat ketika diuji oleh Allah. Entah diuji dengan keberhasilan, entah diuji dengan kekurangan. Gitu. Apa ini? Ya, supaya bisa baca. Oke. Saya verifikasi dulu ya. Ini ada verifikasi dulu. Oke. Sip. Nah, gitu. Pak Ray, siap. Pak Maki, oke. Kita artikan coba ya. Jadi, kenapa seseorang itu ketika diuji oleh Allah, dia merasa gagal. Entah itu ujian berupa keberhasilan, ataupun ujian berupa sebaliknya. Gitu. Nah, disinilah kenapa seseorang ketika diuji merasa ringan. Ini kuncinya. Liyukhaffifa alamal bala'i alaika ilmuka bi'annahu subhanahu huwa al-mublilaka. Jadi pertama kali yang diartikan fa'il dulu. Ilmuka. Ilmumu tentang gitu ya. Ilmumu tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi ujian padamu. Nah, begitu. Untuk merasa ringan terhadap pedihnya ujian. Ya, bisa juga senangnya ujian. Ya, jadi ujian itu bisa berupa senang, bisa juga berupa susah. Alaika atasmu. Jadi ilmu, pengetahuanmu tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dialah yang memberi ujian kepadamu. Nah, maka di sini dalam tafsirnya ini dibaca istaf'ala yastaf'ilu istif'alun. Ini bentuk masdar. Istiqdoru wa huwa mudhof. Ka-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Istihdoru ka itu artinya kalau bahasa Jawanya itu kerenteng. Kerenteng itu apa ya? Terbesit. Terbesitmu annahu subhanahu. Nah gitu ya. Anaknya akhwatnya ina, hu-nya domir muttasil sebagai isim anak, subhanahu kalimat iktirodiyah. Ya. Jadi terbesitmu, terlintas dalam hatimu, boleh begitu ya.
annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwa al-mubli. Nah, huwanya domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. Al-mubli khobar. Dunanya zorof. Kata setelah zorof mudof ilaih. Maka dibaca duna goiri. Mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah begitu ya. Jadi terbesitmu, terlintas dalam hatimu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi ujian selain atau bukan selainnya. Nah, jadi yang memberi ujian kepada kita itu Allah, bukan selain Allah. Nah, di sini penekanannya di sini. Nah, mudah-mudahan jelas ya huruf-hurufnya. Nah ini. Wa annahu, wawanya atop, anaknya akhwatnya ina, hunya domir mutasil sebagai isim anak. Maka depannya dibaca khobar anak. A'lamu. A'lamu ini adalah isim tafdil. Dia dibaca rofa karena khobar anak. Bima solihi. Binya huruf jar, masolihi majrur. Yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Min nafsika, min huruf jar nafsi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, jadi wa annahu a'lamu bima solihika min nafsika. Bahwasanya dia Allah a'lamu. Dia lebih mengetahui bima solihika terhadap kemaslahatanmu, terhadap kebaikanmu, min nafsika, daripada dirimu sendiri. Jadi Allah yang lebih tahu tentang baik dan buruknya kita dibanding dengan kita sendiri. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, entah itu berupa yang cocok ataupun yang tidak cocok, Allah itu yang lebih mengetahui kemaslahatan dirimu daripada dirimu sendiri. Dan itu harus terbesit di dalam hati kita. Karena di sini wawunya atop. Jadi yang terbesit itu harus dua. Coba perhatikan baik-baik. Jadi makna daripada ilmumu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah yang memberi ujian kepadamu, ini harus terbesit di dalam hatinya dua macam. Yang pertama adalah istighdaruka, ini terbesit dalam hatimu, terlintas dalam hatimu, ini yang harus terlintas dalam hatimu. Yang pertama adalah annahu subhanahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah al-mubli duna ghairihi, dialah yang memberi ujian bukan selain Allah. Satu. Yang kedua yang harus terlintas di dalam hati kita adalah bahwasanya dia Allah a'lamu, dia lebih mengetahui bima solihika, tentang kemaslahatanmu, min nafsika, dibanding dengan dirimu sendiri. Jadi kalau kita ditimpa kekurangan, ditimpa penyakit, ditimpa berlebihan, ditimpa harta, Allah lebih tahu kemaslahatan diri kita. Itu. Makanya kita belajar menerima. Ya, kemarin keterangan dari Syekh Abdul Qadir, kita belajar menerima yang sedikit. Ya, kalau kita sudah bisa menerima yang sedikit, maka Allah akan pindah. Allah akan pindahkan kita untuk bisa menerima yang banyak dan lebih baik. Nah, begitu ya. Nah, disinilah. Makanya di sini disebut fa inna dzalika. Ya, ini inanya huruf nasab dan taukid, dzalika isim isyarah sebagai isim inna. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu sababun. Nah, ini sababun itu menjadi khobar inna. Sababun fi tasallika. Nah, jadi sababun fi tasallika wa taslimika wa wujudi sabrika. Nah, ada tiga ini. Jadi kalau kita terbesit di dalam hati kita bahwa yang memberi ujian itu Allah, bukan selain Allah. Kemudian yang kedua,
terbesit di dalam hati kita bahwasanya Allah lebih mengetahui kemaslahatan untuk kita daripada diri kita sendiri. Maka hal itu adalah sebab, merupakan sebab fitasallika, sebab terhiburnya dirimu. Satu. Wataslimika, sebab tawakalmu. Taslim itu penyerahan diri. Ya. Dan yang ketiganya, wawujudi sobrika, dan adanya sikap sabarmu. Tuh. Jadi kita bisa sabar, kita bisa tawakal, kita bisa terhibur ketika di dalam hati kita terlintas dua hal. Gitu. Yang pertama adalah huwa mubli laka. Ya, bahwa dialah Allah yang memberikan ujian padamu. Bi'annahu subhanahu huwa al-mublika. Mublilaka. Kemudian yang keduanya adalah wa annahu a'lamu bima solihika min nafsika. Itu. Bahwa dialah Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan dirimu daripada dirimu sendiri. Nah, gitu ya. Dan kedua hal itu merupakan sebab terhiburnya hati kita, penyerahan diri kita kepada Allah, dan sikap sabar kita kepada Allah akan muncul. Nah, begitu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Subhanallah, ternyata sudah jam 8:17. Masya Allah. Alhamdulillah. Munadi akhirat, terima kasih. Pak Rey, terima kasih. Hajjah Nunu. Kitabnya Al-Hikam, Bu Hajjah. Oke, Pak Jimmy Palu, Pak Mas Duki, Pak Rey. Kemudian Pak Sae bisa insya Allah. Syukran. Oke, Pak Sabarsa, Al-Karim Tanaman, Mas Abu Wiwin, Cep Kiki, Anteng Kang Ustaz. Pak Hamid, manis maksudnya, subhanallah. Pak Hamid, tetap semangat Pak Hamid. Abah Oji Kobil tuh. Time Iswar Jimmy Palu, ilmu tingkat tinggi. Tidak Pak, harus kita jalanin ini. Pak Ray, oke semangat. Masalah Al-Ghifari, alhamdulillah. Masya Allah. Siapa lagi nih, banyak yang kelewat nih saya sapanya. Nok Musna, Kang Dedi. Oke. Tuan Muda, oke. Fatimah Khaira, Fatimah Kaina. Mbak Erlina, Mas Min, oke, Bu Ani, Mbak Ani, Mbak Rosida, Masya Allah, Umu Isan, terima kasih, Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah nggak terasa, Masya Allah, Isop Snack, Ray selalu kangen Mbak Yai, subhanallah Pak Ray, Ustadz Rosmat Syukron, Masya Allah, Bu Maesaro, Mama Syafiq, oke, Pak Hendi, undur pamit monggo, kita doa dulu ya, Indra Bai, nah nanti Kang Dedi suka nungguin doa. Mbak Ayu Musrifah, Masya Allah. Jimmy Palu kalau bisa menjalankan luar biasa. Insya Allah Pak Jimmy ya. Kang Dedi, oke. Kang Dedi, oke. Pak Oto, Pak Ota, oke. Pak Ota. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Aduh kelewat nih. Banyak yang gak kesapa. Bu Maesaroh. Oke Pak saya, kita doa dulu ya. Pak Ma'ruf Muhammad, doa tad, siap. Pak Supri, Alhamdulillah. Ustadz Azhari, terima kasih, maaf tidak fokus. Oh gitu, bisa lihat nanti, dengerin Ustadz di YouTube-nya. Pak Tab, oke, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siap, Pak Azhari. Ya, kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rosmat, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, bagus. Jimmy Palu, Nok Muzna, sinyalnya udah bagus Nok. Cep Kiki, amin. Barokallah Kang Ustadz. Samulihna Cep Kiki. Pak Warudin atur nuwun, Bu Mimi, amin. Pak Ma'ruf Muhammad, kurang panjang tak doanya. Insya Allah cukup ya. Pak Rey, terima kasih Pak Rey. Bu Mai, oke. Kemudian, aduh siapa lagi nih? Pak Haji Mamat, oke Pak Haji, monggo.
Oke, Pak Sae. Aduh, banyak yang kelewat nih. Ujungnya 479. Oke, Nok Musnah. Kemudian Pejantan, Tangguh. Oke, cover depannya Ustaz spill. Oh ini. Nah ini. Nah, cover depannya gini Pak. Nah begini Pak. Teh Misbar Sukron, Teh Mimin. Oke, gimana Teh Mimin tadi ketemu enggak Teh? Mudah-mudahan ketemu ya Teh. Mbak Kus, Barokallah Pak Yai. Siap Pak Re, sedikit tapi mantap. Jiwa kena ke kolbu. Subhanallah Pak Re. Mudah-mudahan Pak Re ya. Subhanallah. Istiqomah Pak Re. Teh Mimin belum, nanti ditelusuri lagi. Bab 1, ya, jilid 1 Teh. Halaman 77. Nggak jauh dari itu kalau kitabnya lain. Ota, Pak Ota, oke, Pak Ray. Pejantan Tangguh, oke. Teh Fitri, Alhamdulillah. Oke, Teh Mimin, sudah saya rekam buat ngulang. Siap. Oke, nanti ada di YouTube juga, Teh. Oke, terima kasih Mbak Soliha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Mbak Soliha ya. Masya Allah. Teh Fitri, insya Allah besok masih ada Pak Ustadz. Besok masih. Ya, sampai Jumat insya Allah. Kita ketemu lagi besok, insya Allah kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna-warni, terima kasih. Semoga tetap semangat. Pak Adi Waluyo. Oke. Time Iswer. Oke ya. Pak Ray. Kita tutup ya.